Kali ini kita akan memperlihatkan sebuah kasus pasca sirkulase, di mana kita bisa memperlihatkan jahitan sirkulase yang utuh pada kehamilan 12 minggu dengan riwayat perdarahan dan pemendekan dari mulut rahim. Kasus ini sendiri dikirim dengan kecurigaan ari-ari yang menempel menutupi jalan lahir dengan bekas jahitan sesar yang tertanam oleh ari-ari, sehingga dicurigai bahwa ari-ari itu kelak kemungkinan akan menjadi plasenta akreta yang menempel pada dinding bekas sesar. Di sini kita melihat mulut rahim yang sudah tidak tersisa lagi dan tampak sisa dari benang jahitan bagian yang diikat mulut rahimnya, atau istilahnya dilakukan sirkulase. Karena pada awalnya pasien ini mengalami perdarahan pada jalan lahir yang diakibatkan oleh memendeknya mulut rahim, sehingga diambil tindakan untuk mengikat mulut rahim agar tidak terjadi keguguran. Nah, di sini adalah bekas jahitan sesar terdahulu di mana plasenta terlihat menempel pada bagian dinding depan rahim bekas sesar, juga menutupi total seluruh jalan lahir. Kasus yang berpotensi mengalami perdarahan juga kelak bisa menjadi plasenta akreta. Pengertiannya adalah ari-ari yang tidak bisa dilepas dari tempat menempelnya. Janin sendiri tidak terlihat ada kelainan, sehingga kita memfokuskan pada kondisi area yang kita lakukan pengikatan mulut rahim tersebut. Di sini kita bisa melihat benang jahitan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan yang kita namakan elastografi untuk melihat seberapa lunaknya bagian dari mulut rahim yang tersisa. Gambar merah menunjukkan area mulut rahim yang sudah sedemikian lunak, sementara bagian biru ini menunjukkan bagian yang memiliki posibilitas yang masih cukup keras. Jaringan dari mulut rahim ini sebenarnya adalah jaringan protein, lebih banyak mengandung glikogen dengan jaringan ikat, sehingga secara normal seharusnya tidak boleh terjadi pemendekan mulut rahim secara berlebihan. Nah, pada teknik elastografi ini kita bisa melihat seberapa lunaknya mulut rahim yang sudah kita lihat sudah sedemikian soft atau lunak. Sementara sudah tidak tersisa lagi panjang mulut rahim dari bekas sirkulase ini, sehingga apabila tidak dilakukan penjahitan bisa dibayangkan bagaimana kehamilan ini bisa bertahan. Nah, di sini kita rekonstruksi tampilan dari sirkulase yang intak menyerupai cincin. Jadi jahitan melingkar ini secara utuh mengikat dari mulut rahim. Nah, di sini kita bisa melihat simpul ikatan, jadi jahitannya cukup bagus sehingga bisa mengikat mulut rahim secara baik. Dan keputusan yang diambil untuk mengikat di mana masih tersisa mulut rahim untuk bisa dijahit adalah tepat. Jadi kita bisa melihat jahitan sirkulase yang masih utuh
dengan jahitan yang intak. Ini jahitan dari benang yang tidak bisa diserap, dan serlase ini akan kita buka menjelang masa-masa kelahiran pada sekitar minggu 36, 37, andai kehamilan ini bertahan dengan baik. Tentunya kita perlu menyadari pada bekas operasi sesar dengan ari-ari yang kemungkinan bersifat akreta, bisa saja perdarahan itu terjadi sewaktu-waktu dan tanpa bisa kita cegah. Jadi ini adalah gambaran jahitan serlase yang terlihat dengan bagus dan jelas intak mengikat dari mulut rahim yang masih tersisa. Nah, mulut rahim sendiri sejak dari batas serlase itu tersisa 8 mm, sangat-sangat pendek. Sehingga bisa dipastikan apabila tidak dilakukan penjahitan, jelas akan terjadi keguguran spontan. Nah, di sini kita melihat implantasi dari plasenta yang menutupi seluruh jalan lahir dan menempel pada bekas sesar pada kehamilan awal 12 minggu. Sehingga bisa dipastikan kemungkinan akan terjadi kelak gambaran dari plasenta previa totalis yang akreta. Jadi ini ada aliran darah dari pembuluh darah dari plasenta yang sejak awal sudah sedemikian masif menginvasi dari bekas jahitan sesarnya. Sekali lagi kita bisa melihat aliran darah dari plasenta yang menembus myometrium, sehingga bisa kita bayangkan apabila plasenta ini progresif mendekati trimester ketiga, maka hampir bisa dipastikan bahwa ari-ari itu tidak akan bisa dilepas dan tindakan untuk mengangkat rahim menjadi opsi untuk mengatasi jika terjadi kasus plasenta previa totalis akreta seperti ini. Ini adalah kandung kencing, di mana ini adalah bekas jahitan sesar, dan plasenta sudah sejak awal menempel pada lokasi bekas implantasi bekas sesar yang lama dengan kecenderungan akreta sejak awal kehamilan. Jadi ini adalah plasenta yang menutupi seluruh ostium uteri internum. Jadi ini adalah kesan dari plasenta previa totalis dengan sejak awal mencurigakan ke arah akreta. Di sini kita merekonstruksi kembali ketebalan dari plasenta previa tersebut untuk kita lihat ini adalah pembuluh darah yang menembus ke dalam myometrium. Tepat di atasnya, di depannya ini adalah vesika atau kandung kencing dari si ibu. Janin sendiri tidak ada kelainan seusia kehamilan 12 minggu. Jadi sekali lagi ini adalah kasus di mana telah dilakukan serlase dengan ancaman kehamilan keguguran, di mana bekas sesarnya menempel ari-ari tepat di area bekas jahitan yang lama dengan kecurigaan akreta sejak awal kehamilan 12 minggu.